Tak diragukan, kesuksesan proyek VR56 Riders Academy yang dibangun Valentino Rossi cukup terlihat di MotoGP saat ini. Bagaimana tidak, sejauh ini sudah ada 2 muridnya yang menjadi juara dunia Moto2. Pertama ada Franco Morbidelli yang juara di 2017. Lalu setahun selanjutnya oleh Francesco Bagnaia. Kini keduanya sudah berkompetisi di kelas MotoGP. Morbidelli menjalani tahun ketiganya di MotoGP dengan sukses menjadi runner-up. Sementara Bagnaia akan membalap tim pabrikan Ducati musim depan. Pada Moto2 2020, sang adik yakni Luca Marini jadi runner-up dan akan naik ke kelas Premier MotoGP musim depan. Ada juga Marco Bezzecchi yang finish 4 besar di Moto2 2020 dan mungkin akan menyusul rekan-rekan akademi di MotoGP di tahun mendatang. Wajar jika ada perasaan bangga yang dirasakan The Doctor. Franco berlatih sangat keras tahun ini. Kadang ini jadi masalah karena dia sudah siap balapan di pukul 9 pagi setiap harinya, kata Rossi sambil tertawa dilansir Gridetto.com dari coursedimoto.com. Dia membuat kami tertekan, terutama aku dan Pecco. Dia berada di fisik yang sangat prima, di mana itu sangat penting. Franco adalah orang kalem dan serius. Kau harus mengendarai Yamaha seperti itu. Rossi sebenarnya tidak menyangka bahwa akademi yang dibentuknya bisa sesukses ini. Saat Franco jadi juara Moto2 2017, kukira itu pertama kalinya aku mengira akan punya rival kuat dari akademi di MotoGP. Morbidelli sendiri merasa akan semakin dekat dengan sang guru saat setim nanti. Hal yang hebat adalah kami semua teman baik dan tidak menyembunyikan apapun. Rivalitas akan membuat kami semakin dekat, kami berdua akan bagus jika bersama. Persatuan kami akan lebih kuat dari permusuhannya. Meski hanya memperkuat tim satelit, Valentino Rossi bakal mendapat motor Yamaha YZR M1 layaknya 2 pembalap pabrikan tim berlambang Garputala, Fabio Quartararo, dan Maverick Viñales. Mengutip situs Coursedimoto, Valentino Rossi secara khusus ingin memperbaiki aspek ini pada balapan MotoGP 2021. Adalah kecepatan saat kualifikasi dirinya yang begitu payah selama musim 2020. Kami harus siap sejak balapan pertama, saya harus bekerja keras untuk diri saya sendiri. Kami harus meningkatkan beberapa bidang, misalnya kualifikasi yang sekarang sangat penting. Hal di atas merupakan target pribadi seorang Valentino Rossi. Selain ingin meningkatkan kemampuan secara personal, pembalap asal Italia itu juga menuntut Yamaha membuat peningkatan pada motor YZR M1. Seperti biasa, kami juga akan mendorong Yamaha dan kami akan berusaha melakukan pekerjaan dengan baik di musim dingin guna meningkatkan di aspek tertentu. Valentino Rossi mengungkapkan. Kami benar-benar kesulitan dengan grip ban belakang. Ini adalah poin terpenting selain top speed. Menurut saya, pabrikan lain telah mengembangkan motor. Untuk menjadi kompetitif, kami juga harus meningkatkan. Satu tujuan terpenting Valentino Rossi sebenarnya bukan juara dunia MotoGP 2021. Sebuah target yang terbilang terlalu berlebihan untuk pembalap berusia 41 tahun itu. Buat Valentino Rossi, jika bisa mencapai podium ke-200 pada ajang MotoGP 2021 sudah menjadi pencapaian fantastis buatnya. Sebenarnya, juara dunia 9 kali ini punya kans merasakan podium ke-200 pada MotoGP 2020. Apalagi usai ia finish ketiga di MotoGP Andalusia sekaligus podium ke-199. Tapi sejak MotoGP Andalusia, performa Valentino Rossi cenderung menurun, apalagi dirinya sempat positif pandemi. Ayah Valentino Rossi, Graziano Rossi, menyatakan MotoGP akan berbeda setelah sang anak pensiun kelak. Graziano menyatakan perbedaan bukan berada di trek, melainkan tribun penonton. Rossi merupakan wajah MotoGP selama kurang lebih 2 dekade ini. Olahraga balap motor paling elit di dunia itu tidak akan setenar sekarang jika tidak ada The Doctor. Karisma Rossi membuat MotoGP semakin diminati ketimbang sebelumnya. Oleh sebab itu, Graziano menilai MotoGP akan kehilangan penggemarnya jika pembalap asal Italia itu memutuskan gantung helm.
Saya pikir MotoGP kurang lebih sama di track setelah Rossi pensiun. Akan tetapi dari tribun tidak akan sama, ujar Graziano mengutip dari Tutto Motori Web Kamis 24 Desember 2020. Meski begitu, Rossi tidak bisa selamanya balapan karena performa Dedakten mulai menurun beberapa musim terakhir ini. Rossi bahkan sudah lama tidak menjadi pembalap tercepat dalam balapan. Pebalap asal Italia itu terakhir kali meraih kemenangan di MotoGP Belanda 2017. Sejak saat itu, prestasi terbaik Rossi adalah finish di 3 besar. Performa buruk Rossi kembali tersaji di MotoGP 2020. Rossi hanya meraih 1 podium dalam 14 balapan musim ini. Rossi naik ke atas podium saat finish ketiga di MotoGP Andalusia 2020. Rossi pun mengukir pencapaian terburuk dalam karir balap profesionalnya pada musim lalu. Rossi finish ke-16 di klasemen akhir karena hanya mampu mengumpulkan 66 poin. Pencapaian terburuk Rossi sebelumnya yaitu finish ke-9 saat debut di kelas 125cc pada musim 1996. Penurunan performa adalah penyebab tim pabrikan Yamaha tidak memperpanjang kontrak Rossi. Posisi pembalap berumur 41 tahun itu digantikan juniornya, Fabio Quartararo, yang dikontrak untuk 2 tahun ke depan. Sementara itu, Rossi turun kelas dengan mengisi posisi yang ditinggalkan Quartararo di tim satelit Yamaha. Meski menjadi pembalap tim satelit, Rossi akan diperlakukan sama seperti sebelumnya. Jika bisa bangkit dan berprestasi pada musim depan, Rossi mungkin akan balapan untuk beberapa musim lagi.